Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinita Septi, NIM 421928, akan menjelaskan yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah Asy-Syafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pada tahun 130 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abu Abbas Asy-Syafa dan sekaligus sebagai khalifah pertama selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 proses utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lain, memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib, dari nama Al-Abbas paman Rasulullah inilah nama ini disadarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah. Salah seorang pemimpinnya bernama Al-Iman Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar-dasar bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Para penerang Abbasiyah berjumlah 150 orang di bawah para pemimpinnya yang berjumlah 12 orang. Dan puncak pemimpinannya adalah Muhammad bin Ali. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan dan Haran sebelum akhir dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abu Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan terbunuh, dan pemerintahan untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pemimpinan propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Segeralah Abu Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah, diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isya bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah. Abdullah bin Ali Salah, seorang paman Abu Abbas, diperintahkan untuk mengerjakan kekhalifahan Umayyah terakhir. Marwan bin Muhammad bersama pasukannya melarikan diri, di mana akhir dapat dipukul di daratan rendah Sungai Zab. Khalifah itu melarikan diri hingga ke pusat di Mesir tahun 130 Hijriah sampai 750 Masehi, dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertama, yaitu Abu Abbas Asy-Syafa, dengan pusat kekuasaannya awalnya di Kufah. Yang kedua itu para kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi, tumbanglah Daulah Amawiyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir. Dengan terbunuhnya Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah pertama Abdullah ibnu Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas Asy-Syafa.
pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Pada awalnya Kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dan Abu Asyafah 750 sampai 754 Masehi. Sebagai khalifah pertama, khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam pengembangan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode sehubungan dengan corak pemerintahannya. Sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa 508 tahun Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasaan, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Adapun rincian susunan penguasaan pemerintah Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut. Yang A, Bani Abbas 750 sampai 750 sampai 932 Masehi. Itu Khalifah Abu Abbas Asy-Syafa' 750 sampai 754 Masehi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Khalifah Al-Hadi 775 sampai 776 Masehi. Khalifah Harun Al-Rasyid 776 sampai 809 Masehi. Khalifah Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Khalifah Al-Ma'mum 813 sampai 63. Maksudnya Khalifah Al-Ma'mum 813 sampai 633 Masehi. Khalifah Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi. Khalifah Al-Washiq 842 sampai 847 Masehi. Khalifah Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi. Yang B, Bani Buwayhi 932 sampai 1775 Masehi. Itu Khalifah Al-Qahir, Khalifah Ar-Radi, Khalifah Al-Mustaqi, Khalifah Al-Muqtafi, Khalifah Al-Mufi. Yang C, Bani Seljuk, Khalifah Al-Muqtadi, Khalifah Al-Mutazir, Khalifah Al-Mutasid. Adapun periodisasi dalam Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang A, periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Diawali dengan tangan besi. Sebagaimana diketahui, Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas. Dikatakan demikian karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain. Di samping dinasti Abbasiyah, ternyata dia tidak lain berkuasa hanya 4 tahun. Pengembangan dalam arti sesungguhnya dilakukan oleh penggantiannya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, itu 754 sampai 775 Masehi. Dalam periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ini telah diletakkan dengan dibangun oleh Abu Abbas Asy-Syafa' dan Abu Ja'far Al-Mansur. Maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 kekhalifahan sesudahnya, sejak masa kekhalifahan Al-Mahdi. Yang kedua, periode kedua yaitu 232 Hijriah sampai 847 Masehi atau 334 Hijriah sampai 945 Masehi.
kebijakan Kekhalifahan Al-Muqtasim 833 sampai 842 Masehi untuk memilih An-Nasir Turki dalam ketentaraan Kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia. Pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya, Khalifah Al-Mutawakkil merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. Pemberontakannya masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Zaz di dataran rendah Irak Selatan dan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Faktor-faktor yang terpenting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat. Yang kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Yang C, periode ketiga, 334 Hijriah atau 945 sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Posisi Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang dari masa sebelumnya. Lebih-lebih karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah, akibatnya kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam, karena telah pindah ke Shiraz, di mana berkuasa Ali bin Buwayhi. Periode keempat. Periode keempat ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan kekhalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Periode kelima, telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah sampai 1256 Masehi. Yang ketiga, masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Sebagai sebuah dinasti kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad, telah banyak pemerintahan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terdirinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini, karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk
memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Adhawiyah, Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Khalillah Wadima. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Di antara perbedaan karakteristik yang sangat mencolok antara pemerintah dinasti Bani Umayyah dengan dinasti Bani Abbasiyah terletak pada orientasi kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah dinasti Bani Umayyah, orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Sementara pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah memperbarui sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini disandari atas kenyataan politik bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat masyarakat non-Arab, itu Mawali, yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama dilingkupi kehidupan mereka. Mereka diberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, bermunculan banyak ahli dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, filosof yang terkenal saat itu antara lain Al-Kindi 185 sampai 260 Hijriyah atau 801 sampai 873 Masehi. Abu Nas Al-Farabi 258 sampai 339 Hijriyah atau 870 sampai 950 Masehi dan lain-lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam juga terjadi pada bidang ilmu sejarah, ilmu bumi, astronomi, dan sebagainya. Di antara sejarawan Muslim yang pertama yang terkenal yang hidup pada masa ini adalah Muhammad bin Ishaq.
masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung lebih kurang 5 abad dicatat sebagai masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ini, khususnya kemajuan dalam bidang ilmu agama, tidak terlepas dari peran serta para ulama dan pemerintahan yang memberi dukungan kuat, baik dukungan moral, material, dan finansial kepada para ulama. Perhatian yang serius dari pemerintah ini membuat para ulama yang ingin mengembangkan ilmu ini mendapat motivasi yang kuat, sehingga mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan Islam yang berkembang dan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.